5, 2, go. Assalamualaikum. Halo warga bumi. Ini video perdana kita di channel RT52. Saya Jihan. Saya Fadil. Saya Azhar. Saya Vicky. Dan saya Reza. Ini adalah video pertama kita di channel RT52. Sebelum memperkenalkan channel RT52, pasti warga bumi sekalian penasaran kan kita semua ini dari mana? Ya, kita ini adalah warga RT5 RW 2 Cipete Utara. Tepatnya di Jalan Damai 4 gitu. Patokannya di mana aja Di nih? mana Di tempatnya tuh? dekat R Petra, Taman Villa Sabo. Di belakang ITC Fatmawati. ITC. Deket MRT Ajinawi. MRT Ajinawi. Dan dekat apartemen Essence. Iya, betul. Jadi literally ya, kita ini adalah anak Jaksel. Jaksel abis. Nah, terus ini apa namanya? Yang khas dari RT5 bukan khas sih, tapi profil tentang RT5 lagi lainnya adalah di lingkungannya padat. Pada itu semana mas? Padatnya itu dia karena se-RT itu kakaknya sampai 250-an kakak. Wah, padat banget. Berarti rumahnya deket-deket Mas? Bukan main dempet-dempet Oh, dempet-dempet. dan gang-gang kecil dia. Sampai gang-gang kecil. Sampai gang-gang kecil gitu dia. Dan satu rumah bahkan kadang terdiri dari 2 sampai 4 kakak itu sampai kayak gitu. Jadi Bayang tuh. lingkungannya padat banget gitu kan, dan ya kalau bisa dibilang kalau ada acara tuh pasti kumpul rame banget. Keluar semua. Semua gitu. Asik dong ya. Bukan main, pokoknya asik banget. Terus apa lagi nih yang ada di RT5 nih? Nah, pastinya organisasinya banyak banget mas. Organisasi banyak banget. Yang lain lagi apa tuh organisasinya, ada apa aja? Salah satu organisasinya yaitu ada organisasi Karang Taruna. Karang Taruna. Oh iya, Fadil ketua Karang Tarunanya. Ah, iya. Iya. Itu remaja ya, itu remaja. Remaja. Kalau balitanya ada taman kanak-kanak Al-Quran, taman pendidikan Al-Quran, TKA, TPA. ada TPA lanjutan SD, SMP, SMA ya Mas? Betul. Ya. Dari pagi itu ada TK. Dari siang itu ada kelas 1 sampai kelas 3. Sorean dikit ya ada kelas 4, 5, 6. Habis maghrib itu ada SMP dan SMA gitu. Atau lanjutan ya, Mas. Lanjutan, kita nyebutnya lanjutan karena biasanya kan gitu kan, TPA itu habis kelas 6 SD selesai. Iya. Nah, kita nggak mau begitu gitu. Maka mulai tahun 2008, betul kan Dil? Iya. 2008 waktu itu kita mulai bikin ada TPA lanjutan. SMP, SMA tetap ngaji gitu. Oh iya, kita semua juga dari TPA ya Mas ya? Nggak salah ya? Kita alumni. Alumni. Alumni TPA Iya, Al-Furqan ya benar. mas. Alumni Al-Furqan. Paling tua ini apa ini? Saya waktu itu udah jadi pengajar Iya. mulai 2008 itu. Saya di sini sebagai muridnya dulu. Kita semua muridnya kan. Iya. Dan itu kita seru-seru bikin acara. Sampai ada yang bilang ini TPA apa persatuan futsal sih gitu. Iya. Karena di TPA itu bukan piala tilawah lomba, bukan piala Azan, azan. tarawih, Ini ya. pialanya futsal dan futsal gitu. Dan gitu kita sering menang di beberapa kecamatan ya. Ya, Kebayoran Lama, alhamdulillah. Kebayoran Baru Alhamdulillah. juga. Gitu. Apalagi? Ibu-ibunya. Ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu ada arisan Mas. Arisan ibu-ibu. Majelis talimnya. Majelis Talim ibu, betul. Tapi untuk arisan tidak hanya untuk ibu-ibu. Oh, betul. Oh iya. Bapak-bapak juga Bapak ada. pun juga ada. Disebutnya apa? Ada yang tahu nggak namanya remaja? Ada Puspa dong. Warga. Puspa Warga. Puspa warga. Jadi disebut dengan nama arisan bapak itu dengan Puspa Warga namanya. Mm-mm. Gitu. Terus lainnya lagi apa? Oh iya, ada musola. Iya. Musola TPA-nya tadi namanya Al-Furqan, musolanya juga namanya Al-Furqan. Al-Furqan juga, dan itu udah ada DKM-nya, udah terbentuk pengurusnya, dan juga kegiatannya juga udah ada. Itu pengajian tiap hari Senin ada, yasinan malam Jumat ada, dan kalau Ramadan acaranya juga makin ramai. Gitu. Mas ini ketua musolanya ya? Saya alhamdulillah dan innalillah ditunjuk jadi ketua musola bersama pengurusnya, salah satunya adalah mantan LMK RW 02 Bapak Keli Suroto waktu itu. Jadi beliau sama saya mengurusi musola Al-Furqan di RT 5. Itu jadinya. Untuk kegiatan musola tadi juga kan kita remaja ada kegiatan yang di bulan Ramadan. Kegiatan yang di bulan Ramadan itu namanya rafting. Oke. Di rafting itu kita sebelum menyambut Ramadan ada kegiatan pawai obor. Tarhib. Bisa Iya. disebut Tarhib biasanya disebut tarhib. Kita Iya. pernah kita juga pernah pawai obor itu kita laksanakan pagi. Iya Pak. Iya, pagi pernah, Iya. betul. Terus
kita laksanakan malam. Juga pernah. Yang terakhir Pawai sebelum obor corona malam ya. Iya. Pawai obor gitu. Nah, iya betul. Setelah itu ada kegiatan pesantren kilat. Oh iya, sanat. Tuh. Di pesantren kilat kita ada juga apa namanya? Takjil. Kita Berbagi berbagi takjil. Iftar on the road. Iftar. Iya, betul. Nama kerennya ya. Di mana sih itu biasa kita kalau sekarang ngadain iftar? Kita- Seringnya tuh berbagi. Seringnya Saya ITC. Fatmawati. Tapi Iya. pas itu kita pernah juga Mas di Antasari. Antasari. Depan Lotte Terus Mart. di Lotte Lotte Mart. Mart atau Lotte kalau Mart ya. Iya. kalau dulu namanya The Best. Iya, itu the best. Sekarang udah ganti Sekarang ya. Lotte Iya. Mart. Nah, serunya tuh kalau Sunlight itu misalkan kita selalu bikin kegiatan yang dari dulu unik-unik tuh. Iya. Ya. Iya. Misalkan pernah kita bikin acara Games. waktu itu menolong. Iya. Oh, Konsepnya menolong Benar, orang. benar. Jadi peserta siang-siang kita lepas gitu kan. Secepetnya utara buat nolongin orang. Iya. Iya kan? Iya. Ada yang dorong gerobak, ada Nyapu. bantuin ngecat, nyapu, Iya, ada iya. bantuin bikin kue. Bikin kue tuh, bikin kue seru. Bikin kue gitu kan. Untung nggak dicobain, pas puasa. Terus ya pernah juga kita pakai konsep berbagi. Ya. Ya, jadi warga kita kumpulin uangnya, baju layak Baju, pakainya gitu kan. Ya, betul. Terus peserta kita bikin per kelompok, mereka berbagi ke orang-orang yang dianggap oleh mereka mampu lalu difoto dokumentasikan gitu. Yang lebih seru lagi ada apa lagi biasanya kalau sana tuh? Ada games. Nah, itu dia. Gamesnya kayak unik banget Mas. Paling Kalau seneng di- tuh anak-anak tuh. Iya. Pasti Apalagi kalau paling suruh unik. keluar. Terus ada juga kita latihan archery. Oh iya Oh, pernah. Mana? Pernah Keren pernah tuh. kita. Salah Itu satu dilaksanakan di Air Petra. Petra Pilasawa ya. Waktu itu ya. Dan setiap anak dapat kebagian berapa tuh? Masih waktu itu nggak tahu tuh. Tiga. Kebagian Tiga kali. Oh, Tiga kali. Tiga Tiga kali. kali shoot. Tapi ada yang dia terus tuh. Iya, nggak mau Saking gantian. ketagihan. Oh, ulang-ulang. Kalau Iya. tahu saking ramenya bertawa. Nah, terus tadi udah rafting ya. Iya. Ya. Rafting kita udah dari tahun berapa sih? Dari 2016. 2016. Nah, kalau singkat Mas Vicky gini, 2016 itu dipegang sama kalian. Ya. Tahun-tahun sebelumnya itu yang megang Mas Vicky sama Mbak Indah. Mm. Jadi sama Mbak Cici waktu itu. Mbak Cici itu adalah guru TPA gitu di Alpukurang. Kita bertiga yang ngurusin dulu Pesertanya juga. masih kita. Pesertanya dulu masih teman-teman Iya. kalian gitu kan. Terus berapa kali sampai kita ngadain mabit kan? Iya benar. Ngadain mabit. Terus sampai akhirnya dinilai sudah mampu, kita lepas kan ke teman-teman buat ngadain mulai tahun 2016 ya. 2016. Oh iya, di kegiatan rafting ada juga kan apa namanya? Zakat. Kita juga sebagai panitianya. Untuk Dan ambil yang zakat. yang seru kemarin kita ini ya bikin video zakat Ya. tentang tata cara bayar zakat di masa pandemi gitu kan. Oh iya. Pakai Dan masker. tahun ini kan lagi pandemi nih. Betul. Iya. Lalu saya jadi ketua. Wes. Weh. Percayalah, dipercaya sebagai ketua rafting. Ini tahun ini beda banget. Kenapa tuh, Mas? Kultum kita share setiap hari Senin dan hari Rabu. Itu video berarti ya? berupa video. Video. Dan kita kirim berupa video di grup WhatsApp warga. Kita ada grup WhatsApp loh di warga. Terus sebelum maghrib mengirim apa? Kita ngirim quotes, Quotes. kata-kata yang positif. Oh, positif. Quotesnya rutin sebulan tuh ya. Iya, rutin. Tiap Dari hari? Hari pertama sampai hari ke-30. Iya. Selama sebulan. Iya. Ya. Itu sebelum azan maghrib atau menjelang Menjelang Puasa. puasa, iya. Itu kalimat-kalimatnya positif dan menyindir ya. Iya. Membangun Mas, membangun. Membangun. Iya, bener, membangun. membangun. Iya. Bukan menyindir Mas sebenarnya. Oh, membangun ya. Iya. Oke, membangun. Terus dan hari Senin, Rabu, Jumat juga kita berbagi takjil. Tapi kan di tahun ini berbeda. Lagi pandemi, jadi kita berbaginya ke warga. Lingkungan Kita- kita. Berupa lingkungan nasi kita ya. box, iya, berupa nasi box. Itu Iya. setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Itu setiap harinya perharinya itu 50 box. Minimal. Ya, Minimal 50 box. Kenapa yang dibagiin warganya sendiri? Karena kita beranggapan bahwa di masa pandemi ini pastinya semua terdampak secara ekonomi. ya, betul. Dan kita mau memastikan warga RT 5 adalah aman Iya. untuk makannya Tapi sehari-hari itu Nggak ya. hanya di warga RT 5, Mas. Hmm. RT 1, RT 2, RT 3, RT 4. Oh, berarti lingkungan sekitar RT Nah, kita ya, lebih betul. tepatnya. Beberapa Hampir juga satu RW lah. Iya. Karena alhamdulillah tadi ya, karena per hari itu kan 50. Mm-mm. Atau kalau misalnya kita lagi dapat banyak gitu kan, banyak Iya. donatur, bisa sampai 100 lebih kita Iya. bagi ke RT yang lain gitu ya. Iya, betul. Nah, donaturnya juga pastinya juga dari RT 5 ya, Mas. Jadi kita keliling buat nyari dana, terus uang itu juga kita langsung bagikan ke warga. Jadi warga-warga mendonatur kan langsung. Nah, iya ini soalnya bendahara berhari bertahun-tahun. Jadi dari kita untuk Kita, kita gitu. dan oleh kita semua.
Itu rafting. Ya. Ya. Lalu Rafting. ada kegiatan selain rafting. Nih ada ketua Karang Tarunanya nih. Karena tuh. Gimana Kegiatan tuh? selain rafting kita ada kegiatan 17-an. 17-an, Di mana Seru banget itu. kegiatan 17-an ini dalam menyambut hari Kemerdekaan. kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus kita selalu mengadakan perlombaan. Pertama lomba. Oh iya betul Mbak. Nah, perlombaan ini kita adakan untuk berbagai Kalangan. kalangan dan usia, mulai dari anak-anak, Balita. Balita. yang dari balita, Anak-anak. terus TK, SD, SMP, dan Sampai sampai bapak-bapak, iya, ibu-ibu bapak lah. ibu-ibu itu ikut Ya. juga ya. Kita Untuk sampai tutup meramaikan. jalan waktu itu Iya, ya. Semua itu dibatin. acara tahun lalu ya. Ya. 2019 Iya, betul. Iya. itu dalam Sampai- acara 17 itu kita nggak cuma ngadain perlombaan Betul. Ada doang, bazar tuh tapi ya? iya, Kita ada bazar, ada senam juga, Mas. Nah, Sampai Iya, nutup, senam pagi. nutup jalan Apa, dalam apa? 4 loh. Senamnya Iya. apa? Senam apa tuh Apa ya? Lagu Momere. Iya. Momere, ya. Ya, itu lu mau mere. Bisa jadi bener-bener. Belum zumba, belum zumba. Oh. Baru zumba dong. Jadi bazar pagi-pagi kita tutup Jalan Damai 4. Terus ada senam Momere sama lomba untuk ibu-ibu ya. Iya. Ibu-ibu dan Ibu, bapak-bapak. Anak-anak kecil juga, Mas. Anak kecil juga. Dan nanti itu mungkin videonya nanti bisa dilihat ya. Bisa. Nanti akan kita tayangkan Seru mungkin banget di tuh. channel kita gitu. Keseruan dari acara 17-an. Nah, 17-an juga itu yang paling seru adalah ada panggung. Iya. Ya. Malam Renungan Suci. Iya. Yang ini konten acara wajibnya adalah pertama tahlilan, Iya, itu doa gitu kan di awal dilakukan. Lalu setelah tahlilan itu kita semacam ada opening ceremony, Iya. nyanyi lagu Apa Indonesia itu, Mas? Raya, Bacaan udah. pembacaan undang-undang dasar kayak upacara ya, Iya, Indonesia Raya. Pancasila gitu. semi upacara gitu. Ada pembacaan Pancasila. Setelah itu baru acara kreativitas. Iya. Nah, kreativitas, dan kita mau panggung RT5 ini, Renungan Suci ini, panggung kreativitasnya walaupun kita cuman RT, tapi kita nggak mau acara Mewah kita ya? kelasnya kelas RT. Iya. Pengen terlihat mewah dah ya. Ya, pengen terlihat kreativitasnya pengen Iya, kelihatan betul. gitu. Jadi Wah, kita banget. mau ditampilkannya kayak TV gitu. Sampai Keren beberapa banget cuplikan TV pun kita jadikan konsep ya Iya. untuk acara kita gitu, untuk openingnya dan segala macamnya gitu. Jadi dari berbagai kalangan bisa memberikan bakat mereka ya. Betul. Dari anak kecil nari, Mhm. terus dari ibu juga Iya, nari, bapak-bapak. bapak-bapak tuh ada kemarin itu adalah tampil salah satu budaya dari Jawa Timur, Iya. Barongan betul namanya. Dan lebih seru lagi, udah 2 tahun apa 3 tahun, 2 tahun sih seingat saya sih, itu kita mau full audio dan visual. Jadi visualnya kita ada layar big screen, sama audionya itu kita sampai berapa watt, 1000 watt lebih Iya. kalau nggak salah tuh, biar bener-bener serius kita ngadain acaranya gitu kan. Keren banget tuh. Berarti kayak pesta rakyat gitu ya, Mas. Iya. Pesta rakyat pokoknya, ya namanya pesta rakyat setahun sekali, apalagi kemerdekaan. Jadi sebisa mungkin seheboh dan semeriah mungkin kita Ada bikinnya. acara makan-makannya juga kan? Oh Mas? iya, ada makan-makan. Ini juga jadi ciri khas. Ada terima tuh identik dengan makan. Tumpeng ya, tumpeng. Kalau tadi ceritain ada arisan, majelis taklim, apalagi TPA. TPA, sampai 17-an, semuanya isinya Makan. Kalau nggak ada makan-makan. kayaknya ada yang kurang gitu, Kurang. nggak makan-makan. Tapi kita nggak boleh lupa nih, tahun lalu itu merupakan acara panggung renungan yang paling beda. Kenapa? Karena di situ tuh kita memiliki dan membuat suatu konsep operet. Operet. Oh iya betul. Iya, Drama. keren. Drama. Ada dramanya kalau nggak salah kemarin tentang kambing yang hilang gitu. Iya. Kayak anak gembala gitu lah. Kayak anak gembala. Dan nanti juga bisa ditayangin kan? Bisa. Bisa dong, bisa banget. Bisa. Dan itu isinya juga dari zaman ke zaman ya. Betul. Oh iya, kemarin kita Benar. perpaduan antara retro sama masa kini. Iya. Iya, Retro betul. sama milenial. Jadi konsepnya kemarin itu, jadi ambience-nya di suasananya itu dibangun kayak kemarin misalkan MC-nya itu kan Azhar sama Jihan. Iya. Azhar dengan retronya, kelihatan mukanya kan. Terus Jihan dengan tampilan milenialnya gitu. Kemarin kayak gitu tuh, seru jadinya. Gitu. Oh iya, 17-an kita juga ada karnaval. Oh iya betul. Setiap malam nih teman-teman kita pada bikin, misalkan kayak bikin pesawat, terus ada yang bikin Monas, terus bikin Kalau tank. ingat Monas itu aduh. Itu kita buat hasil jerih payah
nggak cuma remaja ya, Ada bapak-bapak pun bapak-bapak. ngebantu dan ibu-ibu juga ngebantu via konsumsi biasanya. Iya, berarti kompak banget tuh ya. Kompak banget, sampai dibikinin martabak Indomie waktu itu Iya, kan. bener. Iya. Yang ada isinya ranjau cabe. Itu sih. Tapi karnaval itu sebenarnya yang ngadain RW kan. Iya, RW. Kita hanya partisipan, yaitu Iya. peserta yang ikut lomba karnaval di RW 02 Cipete Utara. Tapi alhamdulillah tuh ya megang juara mulu. Alhamdulillah sampai hari ini kita selalu juara 1, 2 ataupun 3. Tapi 2 tahun belakangan 1 terus ya. Iya, alhamdulillah. 2 tahun belakangan kita 2018 2019 kita juara 1 terus gitu untuk karnaval di RW 2. Emang udah terbukti kompak. Amin insyaallah. Solidaritas tinggi bener ya. Iya. Berarti bener tuh yang tadi bilang padat. Iya semua makanya. wadahnya keluar soalnya. Iya. Nah, iya itu. Jadi salah satu Icon di RT5. icon dan ini penasaran sebenarnya sih kenapa sih RT5 bisa dibilang sering menang ketika nanya ke beberapa juri ya karena tadi ketika tampil karnaval itu semua warganya tuh keluar gitu dan jumlahnya banyak banget gitu. Jadi itu salah satu penilaian katanya sih kata juri salah satu penilaian yang pada akhirnya poinnya cukup tinggi gitu buat kita buat RT5 RW2 Cipete Utara. Ih, keren banget. Iya, karena setiap gang itu sama ibu-ibu tuh udah dikontrol mas nih gang ini nih Iya. pakai misalkan Jumantik gitu Iya. kan mas di gang ini misalkan apa ya majelis taklim gitu jadi semua gang itu udah ada kostumnya juga mas jadi Udah semua kostumnya. keluar. Betul. Jadi tadi organisasi yang di RT5 semua kita tampilkan ya. Iya. Ada yang futsal, anak-anak pakai seragam futsal gitu kan, ada yang pakai kebudayaan gitu kan, Terus macam-macam. ada yang profesi. Ada yang profesi juga itu. Yang lebih seru tadi kita bikin apa sih disebutnya kreativitas itu? Bikin Monas, bikin pesawat tempur, Iya. Tank. bikin tank. Itu yang kita buat Kapal. menggunakan Terakhir tuh yang bikin bambu kita mewah dan banget. kawat ya. Itu yang bikin kita mewah banget kemarin ogo-ogo. Gede Iya. banget. Itu terakhir. Tahun 2019 kita bikin logo bang. Nah terus nih 2020 kira-kira ada karnaval nggak ya? Kalau itu kita nunggu kabar dulu Iya nunggu kabar ya. Kabar dari siapa? dari RW. RW. Karena ketuanya Nah, siapa? salah satu ini ada kawan kita nih, Mas Alda. Ada. Kena. Ini salah satu ketua Karang Taruna RW 2. Dan alhamdulillah memang di RT5 ya karena kita sudah diwariskan kali ya kebudayaan berorganisasi. Jadi kehidupan berorganisasi itu cukup lekat gitu sama kita dari mulai anak-anak sampai orang tua gitu. Sehingga tadi alhamdulillah kita dipercaya untuk menjadi beberapa amanah di lingkungan di RW 2. Azhar ketua Karang Taruna RW 2-nya. Ini ketua Karang Taruna RT-nya gitu kan. Nah sekarang bahas channel ini aja deh mas. Oh iya. Channel sekarang tadi udah kita ngomongin, kita udah tahu jadi kan warga bumi sekalian kita ini dari RT 5 RW 2 Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Damai 4. Patokannya tadi udah dikasih tahu. Nah, sekarang channel ini dibuat. Nah, mungkin dari Mas Vicky dulu ngawalin kenapa sih channel ini dibuat. Pertama sebenarnya niatnya itu ingin mendokumentasikan sebenarnya. Ingin mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang ada di RT 5 dan dokumentasi hari ini gitu kan kalau kita ngomongin hari itu adalah base-nya sosial media. Kalau dulu kan dokumen itu disimpannya bahkan dulu fisik ya. Ya, tuh. Fisik gitu kan. Lalu meningkat ke file. Iya. Nah, meningkat ke file. Lalu sekarang meningkat ke sosial media. Kenapa? Karena kalau kita taruh di sosial media YouTube, mudah-mudahan harapannya generasi-generasi selanjutnya nih itu bisa nonton langsung bahwa oh ini ada channel RT 52 gitu Ada kan. panjang Isinya ada. apa aja sih? Iya, ada dokumentasinya. Ada dokumentasinya. Kayak sekarang teman-teman kan kalau misalkan ditanya tentang gimana sejarah RT 52 nyarinya kemana? Bingung kan? Iya, bingung. Nanya ke orangnya langsung, ke orang iya, tua iya, kalian betul. atau kayak kemarin kita 17-an kita minta foto. Foto. Dan itu kan kurang bercerita gitu. Iya. Kurang bercerita. Tapi kita mau sekarang dokumentasi kita tampilkan di YouTube. Ya, sehingga nanti warisan kebudayaan nilai yang sudah dibangun sama orang tua kita terdahulu sebisa mungkin utuh bisa kita sampaikan di channel RT 52 ini gitu. Nah, itu kalau dari Mas Vicky niat awal, tujuan awal kenapa channel ini dibuat. Nah, kita juga udah sepakat ya, ada beberapa isi atau konten Konten. yang akan kita tampilkan di channel ini ya. Channel. Ada apa aja?
Yang pertama ada kisah warga. Kisah Lalu ada tips and trick. Realita warga. realita warga, Terus ada daily vlog. ada review makanan sama iklan masyarakat nantinya. Ya, betul. Kalau kisah warga itu kayak podcast ya, Semacam podcast. semacam podcast. Mm-mm. Jadi semacam podcast. Nah sebenarnya ini kan dari teman-teman sekalian nih. Oh iya, kita waktu itu channel kita kelupaan. Channel ini dibuat tanggal 1 Juni 2020. Itu jadi awalnya kita ini rapat gitu kan. Konten sebenarnya sudah ada karena dokumentasi acara yang kegiatan yang dilakukan di RT udah banyak banget kan. Iya. Iya. Udah banyak banget. Cuman tadi kembali itu hanya file-file saja gitu kan, foto maupun video. Lalu kita mau tampilkan di channel gitu kan, di YouTube terutama, di Instagram maupun Facebook. Nah akhirnya kita sepakati ada 6 konten tadi ya. Iya. 6 konten tadi. Kisah warga salah satunya itu ya mirip-mirip podcast gitu kan. Ya. Mirip-mirip podcast Semacam. nanti, semacam podcast gitu yang akan kita tampilkan nantinya gitu. And then Ada tips and trick. isinya apa aja tuh? Itu bisa berupa tips-tips. Misalkan kayak kita punya kelebihan, umpamanya kelebihan kayak dalam sosmed, editing, terus atau Word atau dan sebagainya lah. Itu kita bisa tuh memberikan informasinya ke channel ini. Ya, Terus juga ada realita warga, Mas. realita warga betul. Nah, realita warga tuh kayak misalkan kan kalau di warga RT 5 itu kan apa ya, ikonnya banyak-banyak tuh, Mas. Misalnya kayak sampah gitu. Kayak sampah kan apa difotoin tuh ya, Mas ya. Iya. Di grup WhatsApp sampah misalnya di titik ini. Terus nanti Udah tiba-tiba pindah ke titik dipindah ini ke ya. sini gitu kan. Terus juga biasanya apa Jumantik ya kan, Mas? Iya. Ibu bapak Jumantik gini-gini gitu kan, Mas. Nah itu kan bisa juga kita tuangkan di dalam video gitu, Mas, gimana warga di RT 5 ini realitanya seperti ini gitu ya kan. Kalau buang sampah tuh ya itu ada yang ngerjain ngerjain bapak-bapak orang tua gitu, sampah padahal sampahnya udah nggak ada gitu kan. Itu salah satu realita warga ya kan, Mas. Terus juga kayak bayar-bayar itu kan, terus ada jimpitan ya, Mas ya. Oh ya, jimpitan Iya, tiap minggu. jimpitan setiap minggu. Kalau diketokin kadang nggak ada orangnya padahal ada. Lah itu kan realita warga gitu ya, Mas, yang ada di sini gitu. Iya, jimpitan itu ngumpulin beras gitu kan, nanti dibagi ke janda-janda yang sudah jompo. Lansia, janda-janda lansia. Tadi sampah juga seru tuh karena dinamika sampah tuh wah luar biasa itu. Sampai sampainya di videoin. Iya. Sampai kita bikin ini ya, konten video ya. Konten video iya. sampah pernah kita Pernah buat. konten, ya. Ada Karena tuh. manggilnya itu Khas unik banget. gitu kan. Iya. Sampah gitu Udah kan. dengar kata itu, warga lingkungan kita langsung keluar. Langsung keluar semua. Terus lebih serunya lagi tadi tuh pergerakan gerobak itu terpantau gitu dengan baik di grup warga. Biasanya itu ada patokan yang paling seru itu adalah yang kemungkinan warga Cipete Utara pada tahu. Yang pertama adalah di Bakso Petromak. Iya. Ya. Bakso Petromak biasanya gerobaknya ada yang foto tuh gerobaknya. Nanti berapa menit kemudian ada yang foto lagi di Iya. Depan sate. Depan sate. Atau Gang Haji Usman tuh. Iya. Iya, betul. kita nyebutnya depan sate atau Gang Haji Usman ya. Iya. Itu dekat Musola Al-Qur'an. Al-Qur'an. Itu dinamika tentang realita warga ya, Iya. yang nanti kita bahas. Jadi masih banyak banget nanti yang kita bahas di realita warga tuh. Misalnya ada daily vlog ya. Daily vlog tuh misalnya kegiatan gathering kayak arisan bapak-bapak, Mas. Iya. Arisan bapak-bapak, Iya, betul. puspa warga itu. Jadi di serunya ini puspa warga arisan ini, jadi sebelum ngocok itu kita bisa videoin juga. Kayak kita buat vlog sendiri lah ya kan. Dapat Bapak ini ya kelompok 1 Bapak Vicky Julfikar. Jadi serunya di situ. Kayaknya belum ada deh, Mas. Iya. Benar. Vlog apa namanya di YouTube gitu tentang Arisan. arisan warga gitu kan. Terus tentang kayak yang lain kayaknya arisan Jadi tuh saling belum ada. ibu-ibu, kayaknya. benar. Iya, arisan warga itu juga seru, pasti ada makan-makannya betul. Iya, benar. Pasti ada makan-makannya dan masakannya seru-seru juga, pasti masakan-masakan tradisional. Oh iya, masakannya bisa tuh jadi review makanan namanya channelnya. Oh iya, ada review makanan. No, review makanan itu kalau mau di RT 5 apalagi wes. Baru-baru ini nih sebenarnya grup warga itu tadinya dibatasin ya buat jualan jam 1 sampai jam 3 sore. Tapi saya sebagai admin di grup warga itu pada akhirnya dan pengurus RT memutuskan ya udahlah di-losin aja. Kapan aja waktunya boleh dagang. Dan ternyata yang dagang itu banyak.
Dan akhirnya hancurlah diet saya. Pada antusias berarti warga-warga kita. Oh, dagangannya banyak banget. Banyak. Yang seru adalah misalkan ada gendar ya, kalau kita nyebutnya gendar ya, apa sih? Ya, benar. Iya gendang. Gendar kan? Kerupuk. Karak, iya karak. sorry. Itu kita nyebutnya karak. Karak itu adalah kayak kerupuk terbuat dari Nasi. nasi. Iya. Setelah Dari di nasi yang Dikeringin. dijemur, dikering, lalu digoreng gitu kan. Sampai karak ini pernah dimakan sama ketua MPR yaitu Bapak Hidayatul Wahid. Wih. Beliau pernah kita undang. Dia pernah kesini. Pernah kesini. Waktu itu dia pernah, dan teman-teman waktu itu kayaknya masih usia SMP atau SMP kalau nggak 2014 salah. ya, dari 13 14. Dia kesini, beliau kesini waktu itu acara malam 17-an. Iya, benar. Jadi kita mau ada istilahnya pidato kebangsaan. Alhamdulillah beliau kita minta hadir dan dia hadir. Terus juga ada jamu. Weh, ini jamu juga punya value prestise yang luar biasa karena jamunya Bude Nah ya. Iya. Bude Nah ini itu sering dipakai sama IO yang kelasnya udah internasional. Wih, keren. WO maksudnya WO, wedding organizer. Oh, iya. Yang wedding organizer ini udah sering mengadakan event itu di Singapura, di Malaysia segala macam. Dan khusus ketika Indonesia itu banyak klien dari WO ini yang minta ada jamu. Wih, Dan keren ya. itu udah terbukti udah masuk ke WO itu dan klien itu sangat puas responnya. Jadi jamu di RT5 tuh mantap lah, luar biasa. Go internasional. Gue internasional dong. Mantap. Gimana nih yang jualan tempe? Oh ini salah satu apa ya? Owner apa ya? Owner ya. Ownernya. Owner gitu. Benar. Bisa di-review lah nanti. Iya. Bisa. Jadi kita akan review makanan-makanan yang dibuat langsung oleh warga RT5. Walaupun mungkin makanannya ya banyak di tempat lain Iya. gitu, tapi kita mau warga RT5 ini yang bikin makanannya sendiri kita review dan harapannya sih bisa dikenal banyak orang dan mudah-mudahan juga bisa dibeli oleh banyak orang nantinya gitu kan. Oke, itu. So, terus ada apa lagi? Yang terakhir itu ada iklan Masyarakat. Iklan masyarakat ya. Iklan masyarakat ini selama ini kan dibuatnya dengan teks. Dulu pakai surat. Iya. Ya. Pakai surat kan, dikirimin satu-satu. Biasanya ngirimin surat itu siapa? Petugas Pos. ronda. Oh iya. Masuk. Door to door gitu. Petugas ronda langsung naruh di pintu Di tiap bawah warga, pintu. di bawah pintu tiap warga Oh iya, gitu kan. benar-benar. Lalu ada grup WA pakai teks juga cuman lewat WA. Kadang pakai infografis berupa gambar dan lain Iya. sebagainya. Terutama kemarin ketika masa-masa pandemi Pandeminya banyak ya. informasi iklan masyarakat di situ. Berupa video, Video gitu kan. Dan kita juga mau nanti memberikan iklan masyarakat ini yang pada akhirnya kalau bahasa saya sih seringnya gini nyebutnya dengan sebutan city survival gitu. Kita ternyata hidup di kota ini juga harus survive. Karena beberapa hal pengetahuan kita masih minim. Contoh, yang kejadian sendiri di rumah saya. Kalau misalkan gas LPG itu selangnya bocor dan ngeluarin api, cara memadamkannya bagaimana? Nah itu kita nggak tahu tuh waktu itu. Iya. Saya mensiram aja terus air gitu kan. Ternyata apinya malah Besar, lebih besar. Iya. Dan ternyata alhamdulillah ada tukang bakso. Kayaknya udah santuy banget ya gitu kan. Udah biasa madamin api. Dia minta lap basah. Lalu sama dia dikasih tanah. Lalu ditaruh di situ. Dan dia udah tinggal gotong Gas. gasnya itu Keluar. dengan santainya. Udah selesai. Tinggal gitu doang dia. Padahal kita serumah tuh panik gitu geger kan. ya. Kita panik geger. Itu kan penting banget tuh. Iya. Iya, iya. Banyak hal ini kadang-kadang banyak warga yang kita nggak tahu. Nah, ini nanti kita akan sampaikan ke masyarakat sebagai bentuk iklan masyarakat yang nilainya informatif gitu. Untuk keselamatan, untuk keamanan dan juga kenyamanan di wilayah RT5 gitu. Nah tadi kan saya kayaknya ada yang kelupaan nih mas, Apa tuh? ngomongin channel Heeh. RT52 gitu ya kan. Nah ini kalau si Oh, Mas Vicky iya. aja tuh udah Oh iya. gitu. Udah buat duluan. Ini gimana nih mas? Kok Beda bisa sendiri nih. Iya kok kita belum dikasih gitu mas. Oh iya maaf ya, bikin sendiri aja. Yang paling menonjol nih. Iya. Iya gitu. Benar-benar. Apanya yang paling menonjol? Ini saya udah tarik nafas loh tadi. Bukan, Iya. maksudnya RT52 gitu. Sesuai dengan channel kita. Iya gitu. Jadi dari dulu tuh saya udah ngebayangin pertama bahwa pengen banget RT52 ini punya logo sendiri gitu. Dan kebayangnya tuh rumah bertingkat pernah nyoret-nyoret sendiri karena nggak bagus gitu kan, akhirnya pupus.
Terus minta tolong nih, ini di belakang kamera ini ada 2 orang nih. Ada Sauki sama Denny namanya. Kalau Denny ini di desain grafis ya, udah beberapa, kalau nggak salah sih udah beberapa kali minta tolong sama Denny, Den bikinin logo RT5 dong Den gitu kan. Cuman karena komunikasinya Mas Vicky belum menyampaikan dengan baik gitu kan. Dan alhamdulillahnya atas inisiatif dari Denny sendiri tiba-tiba jadi nih logo channel RT52. Ini RT-nya jadi E-nya kecil, R-nya besar, T-nya besar, E-nya kecil, lalu 52-nya kecil semua. Jadi channel kita nanti kayak gini, tulisan dan juga logonya. Dan nanti di YouTube, di Facebook sama di Instagram pun nanti kayak gini gitu logonya. Dan nanti ini kita akan jadi merchandise. Ditunggu berarti ya. Iya, Pastinya dong gitu. Pembahasan selanjutnya kayaknya kita lebih ke ini di belakang kita nih. Oh, spanduk. Spanduk. Iya. Spanduk banner. Iya benar. Itu ada tulisan RT52 tuh. Oh RT52 Gede banget. Gede. Iya. Sama tuh. Nah, ini serunya kita buat ini. Kita kenal dengan nama Word Cloud namanya ya biasanya ya. Word Cloud ini. Kita waktu itu pakai aplikasi Mentimeter. Kita kirim linknya ke grup WhatsApp warga, gitu kan. Terus di situ kita bikin juga video tutorial, yang dibuat sama Denny, gitu kan. Terus video tutorial itu kita taruh di grup warga, dan warga diminta mengisi untuk 3 kata tentang RT52. Keluarlah ini, Mas. Keluarlah kata-kata ini dari aplikasi Mentimeter itu, lalu kita setting dan kita jadikan banner. Dan ini benar-benar cerminan nih. Iya, benar. Cerminan, ada yang ngisinya betul, ada yang ngisinya kurang betul gitu. Jadi ada yang ngisi namanya sendiri, ada yang ngisi nama-nama kota, Jakarta, Surabaya, Bandung. Berarti Jadi- tadi selain padat, RT52 tuh rukun, bersih. Gotong royong. Semua kata-katanya ada benar ya, Iya, Mas? lengkap Mencerminkan berarti ya. setiap kawan Ya, kompak. ini adalah ya tanpa diedit ya, tanpa diedit. Ini langsung tulisan dari warga, semua warga. Penilaian. Apa sih persepsi mereka tentang RT5? Iya. Ya akhirnya yang tertulis itu ini. Paling kalau tadi ngomongnya emang nggak diedit itu cuma ditambahin tulisan ini aja. Lalu kata-kata yang lainnya mah murni insya Allah dari warga RT5 sendiri. Real ya. Real, Berarti. asli, original. Kayaknya udah banyak gitu ya, Mas, kita ngomong dari tadi gitu Dan kan. jangan banyak-banyak. Oh iya. Biar Tapi- penasaran warga buminya nanti. Warga bumi pasti udah pada kenal dong. Kalau udah denger cerita kita gitu. Udah kebayang lah gimana tuh 52. Iya. RT52 itu kayak gimana? Gimana lingkungan RT52? kita? Iya. Gitu. Dan kita nanti akan semakin kenal, akan semakin dekat dengan warga bumi sekalian pastinya kan. Pasti banget. Oke, gimana warga bumi? Sudah kenal banget kan? Tadi kita sudah berbicara tentang channel ini juga, ya kan? Ditunggu video-video selanjutnya ya. Penasaran kan? Penasaran dong. Assalamualaikum.